Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid bersama sejumlah jajarannya tiba-tiba mendatangi kantor Meta di Jakarta pada hari Rabu sore. Sidak ini dilakukan untuk meninjau langsung kepatuhan platform Meta terhadap aturan digital nasional. Meta merupakan perusahaan induk dari sejumlah platform media sosial besar seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna terbesar di dunia terhadap 3 platform ini. Sayangnya dari hasil pemantauan Komdigi, kepatuhan Meta terhadap regulasi Indonesia masih sangat rendah. Bahkan pemerintah menyebut tingkat kepatuhan Meta masih di bawah 30%. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan ketika ada jutaan orang Indonesia menjadi pengguna platform milik Mark Zuckerberg ini. Kita melakukan giat sidak di kantor Meta. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyampaikan bahwa pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat misinformasi dan disinformasi. Pemerintah juga menyoroti kurangnya transparansi terkait sistem algoritma serta moderasi konten di platform yang dimiliki oleh Meta. Komdigi menilai transparansi ini sangat penting untuk memastikan penanganan disinformasi di ruang digital berjalan lebih efektif. Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah maraknya disinformasi terkait kesehatan. Pemerintah menerima banyak sekali laporan mengenai informasi keliru tentang kesehatan yang beredar di media sosial. Selain itu, pemerintah juga menyoroti tingginya laporan penipuan digital serta konten yang memicu polarisasi sosial di platform Meta. Tentu di Meta kami mengupayakan agar platform kami tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pada saat sidak, Menkomdigi Mutia Hafid sempat menyampaikan keluhannya pada pihak Meta khususnya mengenai isu-isu yang hangat di dunia global namun dihapus oleh Meta. Sementara hoax-hoax yang bertebaran sangat mudah viral dan lama ditindaklanjuti. Menkomdigi Mutia Hafid memberi contoh mengenai isu Palestina saat ia mengunggah fotonya di Palestina atau terkait dengan Palestina. Konten tersebut dengan cepat di-take down oleh Meta. Pak, ini by the way, semuanya Pak ya, tadi kalau yang kesehatan ini urusan nyawa manusia ya Pak. Ya. Judi yang sudah Bapak Presiden canangkan di depan, itu juga masih banyak yang memang ketika kita arahkan tidak langsung di take down. Hal-hal yang terkait juga keselamatan bangsa, terutama dalam masa krisis kemarin juga roll aja Pak. Tapi kemarin saya pasang foto saya ketika saya di Palestina, cepat sekali langsung dihilangkan Pak. Oke, itu distribusinya berarti ya? Yang... Bukan distribusinya, kenapa bagi isu-isu tertentu self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang memang mengganggu di Indonesia, baik itu hoax terkait kesehatan, hoax terkait pemerintahan, hoax yang mengadu domba masyarakat terkait SARA, hoax yang terkait hal-hal lainnya, itu kenapa lama? Tapi kalau urusan Palestina, langsung hilang tuh. Okay. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa penjelasannya? Apa keberpihakannya terhadap pengguna kita berapa di sini? 100 berapa? Lebih dari 100 juta. Itu juga kita nggak pernah dapat, Pak. Saya selalu tanya kita berapa sih? Kenapa nggak bisa terbuka pengguna kita tuh berapa? Pemirsa, kita akan bahas perihal sidak Menkomdigi ini dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRIC Pratama Persada sudah tergabung bersama kami. Mas Pratama, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Oke, Mas Pratama, jadi dari sidak yang dilakukan Menkomdigi ini, bagaimana tanggapan Anda kalau dikaitkan dengan kedaulatan negara dalam dunia siber?
Ya, ini menurut saya keren ini Bu Menteri ini ya gitu. Ini artinya sinyal kuat bahwa negara itu memang hadir gitu, melindungi ruang digital masyarakat Indonesia. Kan kurang ajar ya Mbak, ada platform nyari duit di Indonesia, banyak lagi duitnya gitu, dengan pengguna internet lebih dari 230 juta gitu di Indonesia gitu. Terus dia nggak mau ngikutin gitu aturan di Indonesia gitu. Emang nggak benar itu menurut saya gitu. Nah ini sebenarnya ujian nyata nih untuk kedaulatan digital Indonesia gitu. Jadi kita harus ngasih tahu tuh mereka tuh platform-platform itu nggak hanya ngambil duitnya aja dong, jangan ngambil keuntungan ekonomi saja dong, tapi patuhi hukum-hukum nasional Indonesia gitu. Nah kemarin Mbak Menteri ke Meta itu salah satunya ya gitu, kemudian didampingi oleh beberapa stakeholder yang lain gitu, itu menurut saya hal yang bagus gitu, karena kepatuhan di bawah 30% itu menurut saya mengkhawatirkan ya gitu. Kenapa? Ini artinya gitu, kita ini nggak punya kontrol sama sekali terhadap platform media sosial ini gitu. Sehingga ketika ada masalah-masalah, misalnya penipuan digital gitu, ada disinformasi gitu, itu kan jadi susah gitu. Padahal itu yang sekarang ini menjadi sumber keributan di negara kita gitu. Karena apa? 86% lebih masyarakat kita gitu, source informasinya itu sekarang dari media sosial gitu. Apalagi dengan adanya sekarang ini ledakan kasus-kasus digital scam ya, investasi palsu, love scam, penipuan jual beli online gitu, impersonasi tokoh-tokoh publik, phishing, judi online terselubung gitu. Ini banyak bener nih apa hal-hal negatif tersebut di media sosial, tapi karena kita nggak punya akses gitu ya, yang tadi dibilang Bu Menteri hanya 30%, sehingga kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Baik. Padahal kita tahu saat ini algoritma itu adalah infrastruktur kekuasaan informasi kalau menurut saya. Kenapa? Karena algoritma ini yang menentukan konten itu yang Mas viral itu Pratama. kira-kira yang mana. Baik. Gitu. Ya, Mas Pratama, dari sekian banyak keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri pada saat kunjungan ke Meta, termasuk hoax-hoax tadi. Ini kan diharapkan bisa ada regulasi yang lebih mengikat untuk penggunaan sosmed. Nah, kira-kira penggunaannya akan seperti apa? Kita tuh mau merefleksikan seperti apa? Apa yang seperti yang dilakukan di China misalnya, atau seperti yang di Eropa atau di Amerika, atau seperti apa Mas Pratama regulasinya? Iya, sebenarnya kita sudah punya ya beberapa regulasi, undang-undang ITE kita punya, masalah hoax kita ada, hate speech kita punya, kemudian sekarang punya undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Sebenarnya kita juga punya, kalau misalkan data masyarakat kita nih disalahgunakan oleh mereka, dikirimin iklan dan lain-lain tanpa izin gitu, sebenarnya mereka juga bisa kena gitu. Dan apa penyebaran informasi yang tidak benar gitu, hoax, itu juga ada hukumnya di Indonesia. Sebenarnya instrumen hukumnya itu sudah cukup gitu, tetapi untuk menerapkan kepatuhan itu kita itu kadang-kadang dicuekin. Kenapa dicuekin? Karena penggunanya sudah terlalu besar. Ketika satu platform penggunanya sangat besar sekali gitu, kalau apa hitung-hitungannya itu Meta Group itu mungkin sekitar 120-an juta gitu penggunanya di Indonesia gitu. Nah, mereka tahu bahwa kalau misalkan kita blokir gitu, nanti yang marah itu masyarakat kita gitu, karena platform yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari diblokir oleh pemerintah gitu, sehingga mereka kadang-kadang cukup balelo gitu. Nah, yang jadi masalah adalah mereka nggak mau tuh share dengan pemerintah kita tuh, misalkan lu yang apa namanya, kenapa sih konten itu bisa viral gitu. Sebenarnya kemudian algoritma supaya apa namanya informasi-informasi atau narasi yang bisa dominan di masyarakat tuh lu ngapain sih gitu. Mereka nggak pernah tuh mau ngasih tahu ke kita tuh gitu. Mereka hanya memiliki kepentingan gitu ya untuk nyari keuntungan gitu di Indonesia. Mas Pratama, gitu. Jadi kalau seandainya kita menginginkan kondisi ini menjadi lebih ideal supaya masyarakat dapat informasi yang sudah sepatutnya dan seharusnya, jadi bagaimana sebenarnya kontrol harus dilakukan? Ya, menurut saya pemerintah harus tegas ya gitu, karena negara ini memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya, menjaga stabilitas informasi gitu ya, memastikan bahwa platform itu patuh terhadap hukum gitu, sehingga gitu Indonesia mau nggak mau harus bisa memberikan ya, kalau nggak bisa maksa ya kerjasama dengan baik lah gitu, bahwa mereka juga harus ikuti aturan Indonesia. Dengan cara apa? Ngasih dong izin Indonesia untuk melakukan audit kepatuhan platform secara berkala gitu, atau platform harus mau dong mentransparasikan sistem moderasi kontennya. Kan sekarang kita nggak tahu sama sekali gitu. Mau dong harusnya mereka kerjasama dengan aparat penegak hukum kita gitu.
Kemudian bagaimana regulasi-regulasi algoritma yang lebih jelas? Banyak yang bisa dilakukan, Mbak, gitu. Artinya apa? Negara ini memang harus hadir. Kalau enggak, kita ini akan menjadi pasar doang aja gitu, dan kita nggak bisa mengendalikan informasi yang ada di platform media sosial. Baik, yang sudah dilakukan kemarin ada juga one step begitu, transparansi yang kemudian diusung. Semoga ini benar-benar bisa dilakukan mengingat tingkat kepatuhannya juga masih rendah. Semoga ini juga masih bisa diperbaiki. Terima kasih Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber SCISSREC, Mas Pratama Persada telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Mas Pratama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.